Mendapatkan income tambahan, ya sebenarnya itu adalah investasi. Oke. Investasi itu kembali lagi nih harus sesuai dengan tujuan hidupnya. Terus menghindari investasi bodong gitu, karena kan takut. Apakah Anda sudah bisa mengelola talenta yang dipercayakan kepada Anda? Lo gak balik, Prim? Lu duluan nih, gue masih ada kerjaan. Lembur nih? Ya, biasalah. Tuhan lagi baik sama gue. Kasih penghasilan tambahan. Ini gue freelance dulu. Freelance. Yaudah gue duluan ya, Prim. Oke. Bye. Lu jangan lupa matiin lampu situ. Siap-siap. Ya. Yes, jam 5. Time to go home. Oh my God. Naik lagi. Indahnya dunia ini. Prim. Gue balik duluan ya. Ya. Ngapain lu? Lembur lagi? Ya nih masih ada beberapa kerjaan sama freelance gue. Ya udahlah, gue balik dulu ya. Indah banget pokoknya. Bye, Prim. Wow, seorang Prima udah datang pagi-pagi. Kopi, Prim. Makasih ya, Liv. Ya ampun, Prima. Kirain pakai topeng panda. Kenapa sih, Prim? Ini gue ngerjain kerjaan gue sampai jam 10 malam semalam tuh. Aduh, Prim. Lu lembur tiap hari demi side job lu kayak gini. Lu gak capek, Prim? Ya masa buat pemasukan gue lumayan ini, Liv. Masa gue tolak? Prim, gue yakin tuh banyak cara lain gitu, Prim. Gak harus dengan cara kayak gini. Lu gak harus begadang, gak harus lembur terus gitu. Prim, sekarang imagine deh, kalau misalkan nih, amit-amit lu kenapa-napa gara-gara lu terlalu sibuk kerjain lembur lu yang kayak gini. Lu tipes, lu sakit. Yang udah lu kumpulin tuh juga buat lu ke rumah sakit. Imagine that, istri lu pasti gak akan happy dengan cara seperti itu. Terus gue harus gimana dong, Liv? Gue tahu caranya. Wise people, pekerjaan sampingan tentu dapat menjadi sumber penghasilan alternatif untuk menambah pundi-pundi tabungan yang Anda miliki. Namun seringkali hal tersebut cukup menyita waktu dan tenaga yang seharusnya dapat dihabiskan bersama keluarga, memiliki waktu berkualitas bersama dengan keluarga. Ada pilihan lain sebagai sumber pemasukan tambahan, yaitu investasi. Investasi yang baik bukan hanya dapat membuat uang bekerja bagi Anda, sehingga Anda mampu melipat gandakan berkat Tuhan yang Anda kelola, namun juga menghadirkan kualitas hidup yang jauh lebih baik. Kali ini kita akan membahas mengenai seluk-beluk investasi. Selama 30 menit ke depan, stay tune di Jawaban Marketplace. Halo Wise People, kembali lagi bersama saya Olivia. Dan saya Prima. Saya Yungki Setiawan di Jawaban Marketplace. Mau belajar tentang seputar dunia kerja dan marketplace dengan benar, disinilah tempatnya. So, Coach Yungki, Olivia, apa kabarnya? Baik, hari ini? luar biasa. Halo. Luar biasa ya. Tadi kita udah lihat skitnya ya, Coach ya. Iya. Tadi itu bukan ini loh, bukan apa real nih? story ya, Coach. Itu ilustrasi ya. Iya, itu hanya sebuah ilustrasi Tadi saya pikir permasalahan. malah dipukul orang si Prima memang Enggak, tadi. Coach, bukan. Itu ceritanya ngantuk gitu, Coach. Cerita kurang tidur gitu loh. Iya, kayak sekarang juga masih Sekarang kurang tidurnya. emang kelihatan kurang tidur sekarang ya? Selalu. Selalu. Ya, gitulah Coach. Kira-kira kenapa tuh Coach? Kalau misalnya seseorang tuh kayaknya butuh side job banget tuh, ada masalah apa tuh Coach? Iya, butuh banget gitu. Kita bisa lihat dari dua sisi. Iya. Ya, yang pertama memang orang melakukan side job karena memang dia butuh income tambahan Iya. untuk survive ya. Pasti. Itu yang Iya. pertama. Dan yang kedua adalah orang yang memang sengaja melakukan side job untuk dapat income tambahan supaya dia bisa menabung lebih banyak lagi. Ada dua hal jadinya. Gitu ya Coach? Iya. Tapi memang ada orang yang memang income-nya sudah cukup nih. Iya. Tapi dia masih berpikir bahwa kalau saya bisa dapat kerjaan tambahan lagi, saya bisa nabung lagi lebih banyak lagi nih. Kalau ada orang yang melakukan side Preparation, job ya. atau melakukan sesuatu untuk cari income tambahan, sebenarnya
oke sih. Oke aja ya. Tapi tidak ada yang bilang salah gitu ya. Tapi memang kalau ada orang yang sudah cukup, sudah happy. Ya udah kan hidup aja dari apa yang sudah ada kan gitu. Tapi ada orang yang bekerja lebih giat lagi hanya untuk make sure dia memastikan dia punya sesuatu yang lebih baik lagi ke depan. Punya income lebih tambahan lagi nih. Itu jatuhnya sebenarnya kayak serakah nggak sih, Coach? Maka kembali lagi kacamata kita melihat ini kan, perspektif cara kita melihat. Gitu. Bukannya serakah, tapi kadang-kadang memang ada orang tuh yang mau make sure hidupnya itu ada sesuatu yang cukup buat dia. Yang cukup. Ya, contohnya misalnya kalau dia mau membutuhkan uang untuk edukasi anaknya, dan dia menghitung bahwa kalau saya kerja biasa aja nih, gitu kan ya, waduh gitu. Kalau buat nabung jadi sebenarnya baik-baik aja ya, Coach. Iya, jadi sebenarnya nggak ada yang salah karena tujuan utamanya itu adalah menabung. Gitu. Kalau tapi buat memang belanja, ini hati-hati nih ya, kalau kita gimana, bicara teman-teman wise people yang ada di marketplace gitu ya, pekerjaan tambahan itu sesuatu yang ada adjustment yang harus kita pikirkan dengan baik-baik. Intinya bahwa selama side job ini tidak mengganggu pekerjaan utama dia, menurut saya oke sih, gitu aja ya. Gitu. Tapi kalau sudah mengganggu, apalagi jam kerja dia dipakai untuk melakukan side jobnya itu, seperti skit tadi ya. Nah itu salah. Karena kan siapapun atasan kita kalau melihat seperti itu pasti mereka nggak suka. Karena kan memang kita itu bekerja ya kan untuk melakukan pekerjaan kita di kantor. Nah, Coach, kita tuh penasaran banget sih, Coach. Jadi kalau misalkan seperti itu, gimana sih sebagai seorang karyawan nih, kita bisa dapat penghasilan tambahan tapi dengan cara yang lebih cepat gitu, lebih mudah gitu? Pertama-tama kita harus jauhkan yang namanya cepat, kata cepat. Itu instan, itu kayak mie instan, kayak kopi instan. Nah, jadi gini. Untuk mencari income tambahan seperti tadi cerita yang di skit tadi ya, yang kita lihat itu bahwa memang yang pertama orang akan memilih side job nih, umumnya karena begitu ya, Coach, ya? Gue punya kemampuan, gue bisa kerja lebih gitu ya. Memang ini adalah salah satu cara. Tapi ya secara profesional kalau orang sudah punya satu pekerjaan tetap terus melakukan side job itu sangat tidak baik. Itu kata-kata yang kita pakai kadang-kadang itu moonlighting. Diam-diam kerja, diam-diam gitu ya. Walaupun memang dia punya kebutuhan. Jadi memang secara profesional is not a professional things to do, right? Nah, yang kedua sebagai seorang profesional ya, dia bisa bekerja dengan baik, bekerja dengan luar biasa, menghasilkan hasil yang sangat luar biasa sehingga ujungnya apa? Dia dipromosikan. Nah, waktu dipromosikan itu tentunya akan datang embel-embelnya ya. Jadi ada adjustment di salary, mungkin adjustment di bonus. Gitu, tambahan income tuh ya, Coach. Tambahan income. Ya. Tapi memang promosi tidak instan. Promosi harus perlu waktu, pembuktian bahwa memang you are the best in the company untuk bisa dipromosikan. Istilah saya itu make yourself to be number one in the list of next promotion. Wow. Nice. Ada satu lagi. Ada satu lagi, Coach. Ya, untuk dapatkan income tambahan. Apa tuh, Coach? Ya, sebenarnya itu adalah investasi. Iya, benar banget. Nah, ini investasi. Memang banyak orang mengerti istilah investasi, tapi orang tidak mengerti bagaimana melakukan investasi yang baik, yang aman, dan mendatangkan juga multiplikasi terhadap dana yang ada. Karena orang suka bablas juga kan, Coach, dengan investasi ini, Coach. Bicara mengenai investasi, hari ini kita akan berdiskusi dengan seorang pakar. Pakar apa nih, Coach? Pakar investasi. Pakar investasi. Ya, seorang dosen yang mengajar juga namanya investment portfolio. Ia mengajar investment. Seru. Wow, portfolio. Pasti seru. Pasti seru banget. Investment portfolio. Can't wait. Wow. Kita langsung aja lihat profilnya dulu ya. Silakan. Ardo Rian Dwi Tanto adalah seorang konsultan finansial, peraih gelar sarjana manajemen keuangan Universitas Pelita Harapan tahun 2003, serta Master of Science in Management Universitas Indonesia pada tahun 2005. Saat ini, ia merupakan kandidat Doctor of Research in Management di BINUS Business School. Dengan pengalaman mengabdi di berbagai institusi finansial dan akademik, maka tidaklah mengherankan jika Ardo Dwi Tanto saat ini dipercayakan menjabat sebagai Head of Investment Gallery di IPMI International Business School sejak tahun 2015.
Sudah hadir bersama kita di studio Jawaban Marketplace, seorang pakar investasi dan beliau juga adalah seorang dosen yang mengajar investment and portfolio management. Nah, mari kita sapa Mr. Ardo Dwi Tanto. Halo Mas, gimana kabar Mas? Welcome. Kabar baik. Sehat ya. Puji Tuhan sehat. Masih ngajar? Masih seru ngajarnya? Masih seru. Seru banget ya. Makanya ya awet muda. Awet muda. Malah makin seru ya Coach ya ngajar investasi sekarang ya. Betul banget. Gitu ya. Lagi ngehits ya topik Lagi ini. ngehits. Nah, di sini kita juga pengen belajar nih jadi muridnya. Jadi mahasiswa. Iya, betul, jadi mahasiswanya. Karena kita ini para karyawan juga ya, kita tuh penasaran banget sebuah instrumen investasi apa sih yang sebenarnya cocok nih untuk seorang karyawan. Kita perlu perhatikan juga bahwa karyawan ini kan dia bekerja ya, dan juga ada jam kerjanya. Maka kita juga perlu perhatikan investasi yang tidak mengganggu jam kerjanya. Gitu. Nah, tapi secara mendasar memang investasi itu kembali lagi nih ya kepada karyawan maupun semuanya bahwa harus sesuai dengan tujuan hidupnya. Oke. Ya, tujuan hidupnya, lalu dia ingin mempersiapkan dana sebesar apa, ya kan? Lalu juga perhatikan kantongnya, gitu ya. Oke. Nah, ini yang perlu diperhatikan tujuannya. Tujuannya itu ada yang jangka panjang, ya. Seperti misalnya persiapan untuk pensiun, itu kan panjang sekali tuh. Nah, ada instrumen investasi apa yang cocok untuk jangka panjang. Lalu juga untuk yang jangka pendek, ya, seperti yang yang memungkinkan mungkin untuk menambah penghasilannya. Lalu juga ada investasi yang jangka menengah. Nah, ini biasanya mungkin bagi yang untuk persiapan dana merit gitu ya, atau untuk DP rumah yang menengah di situ. Mau punya anak misalnya gitu ya. Punya anak ya. Atau ya ini yang sering dilupakan, darurat. Oh, darurat juga ada ya. Seperti apalagi kita baru mengalami pandemi, ya ada peristiwa di mana dia misalkannya gajinya dipotong, ya atau dirumahkan sementara. Nah, untuk memenuhi kebutuhannya maka harus ada tabungan gitu ya. Nah, itu keperluan darurat. Nah, ini yang sering banyak dilupakan gitu. Wah, ketika yang darurat nggak disiapkan. Nah, lalu jadi tadi bicara juga ada nilainya. Saya mau mencapai berapa nih ya? Misalnya kita bicara untuk persiapan yang jangka panjang, persiapan pensiun. Misalkannya saya pengen punya uang 1 miliar nanti kalau pensiun. Begitu kan. Nah, sehingga saya harus nabung berapa dan dengan tingkat imbal hasil berapa. Begitu. Jadi kalau sudah tahu, oh ini saya mau punya sekian, nah itu lebih bagus lagi ya, membantu untuk memilih instrumen investasinya. Ya, Mas Ardo, sebelumnya kita pengen tahu banget nih, gimana caranya kita mengkaitkan antara investasi dengan tujuan. Karena kan kita pasti hidupnya pasti punya tujuan, pengen ini, pengen itu gitu loh. Gimana sih Mas Ardo? Salah satu tujuan untuk karyawan khususnya yang berkeluarga nih adalah dana pendidikan anak. Ya, misalnya kuliah. Ya. Oke, anak sekarang biasanya tuh baru kepikir, anaknya baru lahir, usia 1 tahun. Nah, berarti kan kuliahnya nanti usia berapa? Misalnya usia 18 tahun. Berarti dia punya cukup panjang waktu ya untuk mempersiapkan itu. Lalu diperhitungkan, saya mau anak saya pengen kuliah di mana nih? Biasanya sih kami perencana keuangan langsung, anggap aja fakultas kedokteran, karena dari semua fakultas ini yang paling mahal gitu ya. Sekarang berapa sih ya masuk fakultas kedokteran? Misalnya 500 juta, misalnya sampai lulus, dari masuk sampai lulus. 500 juta sekarang, 17 tahun lagi berapa? Kita perhitungkan ada inflasi kenaikan. Mungkin 10% per tahun kenaikan biaya pendidikan. 500 juta, nanti ketika 17 tahun jadi berapa? Ya perlu kalkulator di sini gitu ya. Jadi berapa? Nah, itu yang menjadi tujuan, target dananya. Kita harus siapkan uang ini nih untuk nanti anak kami sekolah di fakultas kedokteran. Kita bicara fakultas kedokteran dalam negeri begitu ya. Biasanya kita ambil yang swasta begitu. Bagaimana cara mencapai ini? Pakai gaji bulanan. Gaji bulanan. Gaji bulanan. Baik, berarti gaji bulanan berarti nabungnya bulanan dong. Ya. Jadi dari 17 tahun itu ada berapa bulan? Ya kan? Ada sekian bulan. Jadi sekian bulan itu kita akan nabung. Kalau kita cuma nabung di celengan ya tinggal dibagi sekian bulan. Tapi ada investasi ini yang ada returnnya, ada pertumbuhannya. Makanya tadi cari instrumen yang potensi pertumbuhannya tertinggi gitu ya, dalam ini reksadana saham.
loh saya kan tapi konservatif nih katanya. Loh kita bicara 17 tahun loh, gitu. 17 tahun itu waktu yang sangat panjang dan kita bisa melihat potensi pertumbuhan sepanjang itu. Kalau pada tetap ya naiknya kan pelan begitu. Jadi kita bisa lebih besar porsinya ke reksadana saham yang pertumbuhannya lebih besar. Nah dari situ nanti kelihatan tuh ya. Oke, berarti kalau saya reksadana saham sekian persen yang lebih tinggi lalu pendapat tetap mungkin bisa 15% per tahun. Ya ekspektasi pertumbuhannya. Nah tadi kan inflasinya 10, 15. Jadi ada potensi nih. Saya bisa menabung sehingga bisa mencapai itu. Nah dari situ nanti bisa dihitung, oke, berarti setiap bulan dengan ekspektasi pertumbuhan 15%, ya dengan inflasinya tadi 10%, maka saya setiap bulan harus nabung sekian gitu ya, setiap bulan. Nah itu nanti diinvestasikan sesuai dengan perencanaannya. Dan ya memang harus siap rugi juga kali ya Mas Ardo ya. Karena banyak yang banyak yang nggak siap gitu. Gimana Mas Ardo, ada kiat-kiat khusus nggak bagaimana orang itu menanggapi rugi gitu kan? Ada yang langsung stres lah, ada yang langsung inilah stop investasi lah atau apa. Saya pertama kali investasi saham itu ya salah satu teman saya bilang begini. Saya tanya, ini saham tuh untungnya berapa? Oh jangan ya. Anda kalau mau investasi di saham, tanya ini kira-kira ruginya bisa berapa? Loh, kok mulai dari rugi dulu begitu? Iya, ruginya bisa berapa? Jadi artinya Anda siap rugi nggak gitu? Namun dia bilang begini, cuman batasi kerugiannya. Jadi misalkannya, oke, saya berinvestasi saham begitu, oke, saya batasin kerugiannya serugi-ruginya misalnya 10%. Jadi kalau sudah rugi 5% udah warning tuh, ya udah mendekati 10%. Ya mulai mungkin misalnya jual sahamnya. Wah mendekati 10% udah jual semua. Jadi ada disiplin. Ada disiplin untuk membatasi kerugian. Karena begini, natur manusia itu, nah ini kalau saya ngajar di kelas tuh ada istilah loss aversion. Waduh apa itu ya? Jadi boleh dijelasin tidak suka rugi. Jadi kalau dia rugi, tunggu dulu deh, ini gue udah rugi 10%. Tunggu dulu lah, nanti naik kok. Gue tunggu deh. Ternyata turun terus sampai 15. Turun sampai 20% gitu ya. Nah, baru panik begitu. Jadi kalau dia udah punya disiplin, enggak, saya batasi kerugian 10%. Nah, lalu tanya, kalau untungnya bagaimana? Ya untungnya ya terserah. Gitu, balik ke pribadi, mau untung 20%, 30%, nggak ada yang ngelarang begitu. Nah tadi Coach Yungki pun bahas juga kan kita butuh wisdom untuk mengatur itu kan Coach. Mungkin saya mau tanya begini Coach, apakah ada fine line, apakah ada pembeda antara bagaimana kita sebagai pengatur talenta lah kita sebut ya, memanage talenta dengan baik ya uang ini, antara itu dan jadi cinta akan uang seperti yang di firman Tuhan sering bilang juga. Yang pasti memang firman Tuhan mengatakan jauhkanlah dirimu dari cinta uang. Betul, nah itu. Ya. Tapi juga firman Tuhan yang mengatakan gini di Matius 5 ayat 33 kalau nggak salah. Kan? Ya, maksudnya carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Segala sesuatu akan diberikan kepadamu, kepada engkau. Jadi intinya bahwa kalau kita bicara seperti itu, saya selalu percaya gini loh ya, kerja keras harus, kerja cerdas harus, ya. Bermultiplikasi dalam hidup kita juga harus. Karena ini perintah Tuhan. Semuanya perintah Tuhan. Nah, kalau kita sudah kerja keras, kita kerja cerdas ya, kemudian kita juga bermultiplikasi, artinya apa? Hasilnya kan akan datang sendiri. Jadi uang itu adalah hasil, it's not something yang kita jadikan tuan. Ya, bahkan kita mengatakan janganlah kita tuh ada dua tuan lah, gitu kan? Ya satu. Jadi kembali lagi, siapa yang pertama tadi? Jadi Alkitab mengatakan carilah dahulu kerajaan surga. Jadi memang kembali lagi berinvestasi itu nggak salah, ya itu bagian daripada bagaimana kita mengelola hidup kita to be fruitful dalam hidup. Ya, dalam bekerja kita fruitful, ada hasilnya nih kita bawa pulang gaji, terus gajinya ini kan kita kelola dengan baik, sebagian untuk hidup, sebagian lagi untuk investasi. Nah, bagian inilah juga kita harus kelola dengan baik, dengan bijaksana tentunya. Jadi intinya bahwa kalau memang bijaksana apa? Ya, hindarilah diri kita dari segala sesuatu yang sifatnya itu spekulatif. Karena spekulatif itu kan bisa up, bisa down gitu ya. Maksudnya ya udah kita cari sesuatu yang memang in the mainstream lah ya. Maksudnya semua itu jangan terlalu ekstrim gitu. Jadi kembali lagi, mengelola investasi dengan bijaksana itu bukan cinta uang, tapi memang itu mengelola hidup kita
bagian daripada bagaimana kita bermultiplikasi dan juga to be fruitful in life. Wow. Tapi sebelum itu you have to be faithful ya. Yes. Being faithful and then be fruitful. Wow. Itu pasti. Ya, kalau di Matius 25 kita bicara mengenai perumpamaan talenta kan dikatakan seperti itu, dikasih talenta, dikelola talenta tersebut sehingga menghasilkan. Tapi bagi orang yang tidak mengelola talenta, malah Tuhan bilang you are good for nothing. Kamu percuma, kamu nggak ngerjakan sesuatu dalam hidup kamu. Gitu loh. Mas Ardo, saya punya beberapa pertanyaan nih dari netizen, kita sudah kumpulkan, karena kita bahas dulu di sosial media. Jadi kita pengen tahu apa yang menjadi pertanyaan netizen tentang investasi, dan ini kita sudah kumpulkan beberapa. Saya akan tanya buat Mas Ardo ya. Pertanyaan pertama dari netizen adalah gini. Untuk yang baru pertama kali investasi, jadi masih awam nih. Sebaiknya instrumen apa yang dipilih gitu. Baru pertama kali dia investasi. Bisa mulai dengan membeli reksadana pasar uang. Karena begini, kenapa? Biar biasakan dulu ngelihat nilai investasinya naik. Wih, naik. Karena reksadana pasar uang itu rata-rata pasti naik. Pasti naik. Dan resikonya juga nyaris nol begitu ya. Jadi coba dulu deh reksadana pasar uang, lihat, naik. Tapi lihat, naiknya kok kurang ya. Nah, mulai naik lagi reksadana pada tetap. Ya, itu ada resikonya dikit, dan naiknya lebih tinggi lagi. Wah, masih kurang nih naiknya. Ya udah, reksadana saham, di mana potensinya lebih tinggi lagi, tapi resiko juga lebih tinggi. Nah, jadi terbiasa gitu. Nah, kalau misalkan kayak gitu, pertanyaan kedua nih dari netizen sekalian nih. Ini tuh pengen kasih tahu tentang investasi bodong nggak sih? Ada Karena tips untuk menghindarinya gitu nggak? Betul, tips menghindari investasi bodong gitu. Karena kan takutnya pasti tetap ada dong. Iya. Investasi bodong itu ciri khasnya biasanya adalah menjanjikan. Jadi hasil menjanjikan imbal hasil. Itu udah tanda tanya tuh. Karena siapa bisa menjanjikan, apalagi menjanjikannya di atas bunga deposito. Bukan deposito. Nah, yang kedua ya dia nggak ada izin dari otoritas jasa keuangan. Nah, itu juga menjadi hal yang, tapi perlu digarisbawahi ya. Makanya kita ini jangan mudah tergiur dengan untung spektakuler. Tapi yang saya ingin ingatkan juga teman-teman wise people itu, if anything too good to be true, segala sesuatu itu yang kayaknya luar biasa gitu ya, be careful. Ya, makanya kita perlu wisdom di sini itu untuk melihat, karena memang tidak ada sesuatu yang bisa dijanjikan dengan tinggi itu ya, padahal pasarnya seperti ini gitu ya, yang dijanjikan seperti ini. Semoga menjawab ya wise people hari ini ya pertanyaan seputar investasi, dan semoga ini juga membantu buat kita mengerti tentang investasi sebelum kita memulai ya. Terima kasih banget Mas Ardo sudah sharing sama kita di Jabar Market. Thank you. Jadi belajar banyak banget dari Mas Ardo. Bersama dengan kita hari ini. Thank you. Senang sekali. Wise people, di episode kali ini kita sudah belajar banyak tentang investasi, yaitu bagaimana membuat uang bekerja untuk kita sehingga kita bisa memiliki pemasukan tambahan tanpa harus mengorbankan banyak hal, termasuk waktu bersama keluarga ataupun profesionalitas kita di pekerjaan utama kita. Nah, berikut adalah beberapa pertanyaan yang wise people bisa jawab untuk bisa menentukan keadaan wise people saat ini. Pertanyaan pertama, apakah Anda sadar bahwa Anda sudah memiliki talenta yang luar biasa di dalam diri Anda? Pertanyaan kedua, apakah Anda sudah bisa mengelola talenta yang dipercayakan kepada Anda? Pertanyaan ketiga, apakah Anda sudah mengalokasikan talenta Anda yang berupa uang untuk dilipat gandakan? Pertanyaan keempat, apakah Anda memiliki tujuan investasi? Pertanyaan kelima, apakah Anda bisa tetap memiliki damai sejahtera ketika Anda mengalami kerugian di dalam investasi? Wise people, jika jawaban Anda adalah tidak, maka saya mengajak Anda mulai saat ini untuk berkomitmen menjadi pengelola yang baik dari talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada Anda semua. Firman Tuhan di dalam Matius 25 ayat 29-30 mengatakan demikian. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil
daripadanya. Wise people, saat ini saya akan mengajak kita semua berdoa bersama-sama. Kita minta kepada Tuhan untuk bisa memimpin hidup kita, mengelola semuanya dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersyukur dapat membahas topik mengenai investasi. Bukan sekedar mengenai topik investasi itu juga Tuhan, tapi hari ini kami belajar bersama-sama bagaimana kami bertanggung jawab terhadap talenta yang Tuhan sudah berikan, dan bagaimana kami dapat menjalankan tanggung jawab kami masing-masing dengan hidup bermultiplikasi dan produktif seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami semua. Tuhan, izinkan Roh Kudus memimpin setiap kami sehingga kami tidak menyia-nyiakan talenta yang sudah Tuhan berikan. Kami akan hidup penuh dalam berkat dan anugerah daripadamu, dan kami hidup bermultiplikasi, kami hidup to be fruitful dalam apapun juga yang kami lakukan untuk memuliakan nama Tuhan dan juga untuk kebaikan kami semua. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran yang hari ini sudah kami dapatkan. Kami percaya semua ini bukan kebetulan, tapi Tuhan berbicara kepada kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Bagi Anda yang rindu untuk didoakan secara pribadi, saya mengajak Anda untuk menghubungi nomor yang tertera di layar. Nah, di sini akan ada sahabat-sahabat yang akan membantu untuk mendengarkan pergumulan kalian dan mendoakan kalian. Nah, buat Wise People juga yang ingin mendapatkan artikel-artikel menarik yang pastinya bakal memberkati Wise People, terutama misalnya tentang investasi, Wise People bisa mengunjungi portal kami di www.jawaban.com. Nah, juga untuk kalian nih yang ingin bertanya kepada Pak Yongki, kalian bisa langsung bertanya ya di kolom komentar. Dan juga kalian bisa menghubungi sosial media kami di Facebook, Instagram, dan juga YouTube channel jawaban.com sendiri. Nah, sekian perjumpaan kita kali ini. Saya Olivia. Dan saya Prima. Saya Yuki Setiawan. Apapun yang Anda hadapi, ingat, ada jawaban.